Salam Pramuka. Adik-adik, Pramuka hari ini adalah kegiatan berkemah di dalam rumah dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kakak akan mengajarkan adik-adik bagaimana caranya berkemah di dalam rumah dengan kegiatan yang sangat mengasihkan dan menyenangkan tetap di rumah. Ini tantangan buat kakak dan ini tantangan buat kalian semua di rumah. Adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan materi berkemah di dalam rumah. Materi berkemah di dalam rumah sebenarnya tidak perlu menggunakan tenda kalau memang adik-adik di rumah tidak memiliki tenda. Nah, materi berkemah ini bisa menggunakan dengan materi bivak. Adik-adik harus paham bagaimana caranya di usia adik-adik golongan penegak harus paham bagaimana cara mendirikan bivak. Nah, kakak akan menjelaskan materi bivak. Bivak adalah tempat berlindung sementara di dalam bebas, di alam bebas, dari aneka gangguan cuaca, binatang buas, dan angin tentunya ya. Memang semua itu bisa mempergunakan tenda dom atau flysheet. Akan tetapi bagaimana jika alat berlindung siap pakai tadi rusak ataupun sobek saat di alam bebas? Sudah tentu kita harus bisa membuat bivak atau shelter dari bahan sekeliling kita. Nah, adik-adik bisa menggunakan ponco. Ponco itu seperti jenis jas hujan yang besar, yang kayak kelelawar itu yang ada golongannya 2 atau 1, bukan jas hujan yang satu ya, satu baju gitu, tapi jas hujan yang lebar. Bisa juga menggunakan dengan polybag, bisa menggunakan dengan sarung karena adik-adik berkemah di dalam rumah. Selanjutnya, bivak di alam tempat berlindung yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alam. Nah, ini kakak akan memberikan contoh ketika adik-adik membuat bivak di alam terbuka. Contohnya ada pohon tumbang, lubang pada pohon besar atau buah. Nah, itu juga bisa dibuat untuk bivak dari bambu, bivak dari daun tumbuh-tumbuhan, itu bisa. Selanjutnya ada bivak buatan, di mana menggunakan plastik atau menggunakan resin. Nah, ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan dalam pembuatan bivak, yaitu pertama, untuk berapa lama sih adik-adik itu membuat bivak? Seharikah, 2 hari, 3 hari, atau seminggu, atau berbulan? Nah, adik-adik harus bisa memperhatikan berapa lama itu bivak itu kita akan membuat dengan berdirinya. Nah, yang kedua, sendiri atau kelompok. Bivak itu dibuat secara sendiri atau berkelompok. Nah, kalau seandainya sendiri, karena adik-adik berkemahnya di dalam rumah, jadi membuatnya sendiri ya. Jadi tentu adik-adik akan membuatnya dengan kategori sendiri. Tapi kalau memang adik-adik mau membuat dengan kategori kelompok, mungkin adik-adik di rumah punya adik, punya kakak gitu, mau diajak berkemah di dalam adik-adik buah, itu juga bisa, tapi harus diperhitungkan kembali karena mendirikan bivak itu memang harus kita memikirkan jangkauannya sempit atau tidak gitu, menghangatkan, dan yang paling penting itu adalah tempat untuk berlindung kita. Yang ketiga, memilih tempat. Nah, di sini kakak akan menjelaskan untuk menjaga kenyamanan dan tetap hangatnya tempat berlindung serta menghindari cepatnya penurunan daya tahan tubuh, perhatikan hal berikut. Nah, adik-adik yang ketiga ini harus tahu bagaimana cara mendirikan bivak yang terlindung dari terpaan angin. Ini ketika di alam terbuka. Jangan dirikan bivak di tempat yang terbuka dari terpaan angin. Nah, kira-kira jaraknya 1 meter ya adik-adik mendirikan tenda bivak ini. Kalau seandainya adik-adik mendirikan bivaknya lebih tinggi, di atas 1 meter, itu pasti akan ada terpaan angin. Yang kedua, dirikan bivak pada tempat yang kering dan rata untuk daerah yang lembab. Jangan sampai di tempat yang becek kalian adik-adik bikin bivaknya gitu. Tapi kita harus tahu cari tempatnya rata-rata kering dan rata, jangan sampai bergelombang gitu, karena itu sangat mempengaruhi bivak. Jangan dirikan bivak juga di lereng gunung atau lembah jika adik-adik naik gunung. Nah, dirikan bivak di bawah kerindangan pohon yang tembus sinar matahari. Jelas, karena kalau terlalu terik sinar matahari pasti akan kepanasan. Dan jangan dirikan di bawah pohon yang rapuh dan lapuk, itu juga jelas. Jadi jangan sampai
pohon tumbang kita tertiban gitu. Jadi kita harus melihat juga sekitar di alam kita. Nah, pada situasi bivak yang permanen, usahakan dirikan pada daerah yang dekat dengan sumber air. Nah, jadi kalau di alam terbuka itu biasanya kita harus mendekati dengan sumber air. Jangan dirikan bivak di aliran sungai atau jalur lintas binatang, karena kalau kita terlalu dekat dengan aliran sungai atau jalur lintas binatang, pastinya itu akan sangat berbahaya untuk kita. Nah, jika di rumah, adik-adik juga jangan mendirikan tenda di dekat dapur atau dekat kamar mandi, karena akan mengganggu jalannya orang tua kita atau saudara kita untuk melakukan aktivitas di dapur atau di dalam kamar mandi. Nah, oke, adik-adik sudah paham ya, karena kita akan berkemah di dalam rumah. Selanjutnya bentuk-bentuk bivak. Nah, kakak akan jelaskan bentuk-bentuk bivak, kalian bisa bikin. Di sini ada contoh-contohnya. Kakak tidak akan mengajarkan bagaimana cara membuat bivaknya, tapi bagaimana adik-adik akan berpikir untuk bagaimana caranya bivak ini berdiri. Sekian dari kakak materinya. Selanjutnya adik-adik mengerjakannya di rumah. Tantangan untuk kakak dan tantangan untuk adik-adik di rumah. Setelah kalian mengerjakannya, jangan lupa kalian foto dan kirim ke guru kalian masing-masing atau ke kakak. Terima kasih, sampai berjumpa di kegiatan pramuka selanjutnya. Salam pramuka.